mendampingi adik mahasiswa baru angkatan 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita bersyukur karena dalam situasi pandemi ini kita masih diberi kesempatan untuk berkomunikasi, walaupun sayangnya pertemuan ini tidak bisa kita laksanakan secara offline, tatap muka. Ya, ini semua demi menjaga kesehatan kita bersama. Saya takut kalau saya pertemuan pakai offline, tatap muka, adik-adik masa baru yang pertama menginjakkan kaki di kampus kesayangan FKIP ini nanti menjadi klaster pandemik COVID-19 yang baru. Jangan sampai. Oleh karena itu, selamat datang ya, di kampus tercinta FKIP ini. Walaupun dalam pertemuan daring, mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi sambutan saya dalam kegiatan pertemuan awal dengan masa baru. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentunya selamat datang di kampus FKIP tercinta ini, baik itu di kampus Jember, nah itu, karena kita punya kampus juga di Bondowoso. Ada prodi yang ada di Bondowoso. Selamat bergabung menjadi warga sivitas akademik, khususnya warga sivitas FKIP. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa FKIP bagian dari Universitas Jember, salah satu dari 14 fakultas di lingkungan Jember, ini sudah mencanangkan sebagai kampus kebangsaan. Artinya apa? Artinya segala aktivitas yang dilakukan oleh sivitas akademik, baik itu dosen, baik itu tenaga teknik, dan mahasiswa ini sebagai sivitas akademik, semua harus terorientasi kepada sikap dan perilaku yang menggambarkan kita itu satu bangsa. Dan kita mendasarkan pada 4 pilar yang kita ketahui selama ini, kita laksana semuanya. Apa itu? Kita harus tetap menjaga NKRI, kita menjaga kebinekaan, ya, karena di kampus kita ini, di FKIP ini tidak hanya orang Jawa aja, ada orang Papua, ada orang Batak, ada orang Bali. Ya, ini kebinekaan, keikaan ini harus kita pertahankan, kita jaga, kita harus solidar gitu ya. Lalu pilar yang berikutnya apa? Mentaati Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi saya berharap ya, setelah masuk di keluarga besar Sivitas Akademika FKIP ini, ya kita tetap konsekuen komitmen menjaga 4 pilar itu, sehingga apa yang kita lakukan baik dalam bentuk sikap maupun perilaku selama berkuliah di sini itu menunjukkan nuansa kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana institusi dimanapun ya, kelembagaan dimanapun, organisasi apapun ya, mahasiswa sebagai bagian terintegral dengan sivitas akademi FKIP itu punya aturan main ya, punya hak dan punya kewajiban ya. Jadi jangan sampai hanya mengejar haknya saja, tidak menunaikan kewajibannya. Dan untuk terkait dengan hak dan kewajiban ini, nanti ada materi tersendiri dan kebetulan pematerinya saya. Maka tidak perlu saya jelaskan, tidak perlu saya elaborasi detail di sini. Hanya saya sampaikan, setiap mahasiswa ya, yang ada di FKIP, baik baru maupun lama, mereka masing-masing punya hak dan kewajiban. Utamakan kewajiban dulu, jangan menuntut haknya. Itu yang bagus begitu. Oke, yang terakhir saya menyampaikan strategi kuliah. Karena apa? Karena tidak semuanya mahasiswa di FKIP, baik yang menempuh program S1, S2, maupun S3, itu bisa selesai tepat waktu. Ya. Banyak yang molor, walaupun relatif jumlahnya yang molor itu tidak banyak. Kalau satu ya kurang dari 5% lah
yang molor, dan itu pun akhirnya ya selesai juga dalam waktu 7 tahun itu ya. Ini malah ada 4-5 mahasiswa dari sekian prodi di FKIP sudah injury time ya, sudah diambang habis waktunya. Mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, mahasiswa ini bisa tertolong dan bisa menyelesaikan waktunya, tidak sampai DO. Saya sebagai pimpinan tidak berharap ada mahasiswa kena drop out. Oke, strateginya apa? Sederhana itu. Pertama, jangan sampai ya, bolos itu ya, bolos melebihi dari 75% kehadiran. Jadi kalau 2 SKS itu 16 tatap muka harus hadir, absen ya. Peluang bolosnya boleh itu tidak lebih dari 3 kali. Jadi minimal dari 16 tatap muka untuk 2 SKS itu bisa masuk ya kurang lebih ya 14 lah, 14 tatap muka masuk. Ya, yang 2 bisa dipakai bolos, tapi harus ada izinnya tentunya ya. Persoalan izinnya itu asli apa tidak, ngapus atau tidak, walau alam, tapi hak mahasiswa untuk boleh tidak masuk 2 kali. Jangan sampai hak tidak diambil, silahkan ambil, rugi kalau tidak diambil ya. Hak itu tidak mengaruhi nilai. Ya, itu aturan main. Tolong 75% untuk 2 SKS, 16 kali tatap muka harus hadir. Yaitu kurang lebih 14 tatap muka harus hadir lah. Itu yang pertama. Yang kedua, strateginya adalah semua tugas yang diberikan dosen penuhi. Persoalan salah benar walau alam, pokok tugas dikerjakan tepat waktu dikumpulkan, itu aja. Saya yakin dosen-dosen di FKIP itu orangnya fleksibel ya. Saya kasih tahu, saya bukan orangnya fleksibel ya. Tidak terlalu ketat, tidak terlalu apa ya, keler dan sebagainya. Yang penting aturan main itu dipenuhi. Tugas apa dikerjakan, baik tugas individu atau kelompok, dan waktunya kapan harus selesaikan tepat waktu. Oke. Yang ketiga, tagihan belajar. Ada tagihan mid semester, tengah semester, dan akhir semester. Tolong jangan sampai tidak ikut, karena biasanya aturannya begini ya. Jadi hasil penilaian UAS ujian akhir itu dikalikan 5 ya. Tapi tidak semua dosen aturannya sama ya, tapi kan 5. Hasil UAS ujian tengah semester UTS maksud saya itu dikalikan 3. Lalu tugas-tugas individu kelompok dikalikan 2. Artinya begini, ini paling tidak ukuran saya ya. Kalau tugas-tugas dilaksanakan dibuat tepat waktu, dapat 60 maka 60 saya kalikan 2, berarti 120. Oke, UTS-nya ujian tengah semester dapat 60 lagi, maka saya kalikan 3, 180. Oke, UAS-nya ujian akhir semester ya, bobotnya 5, kalau dapat 60 berarti saya kalikan 5, berarti dapat 300. Nah, 300 ditambah 180 UTS ditambah tugas 120, lalu kita bagi 10, itulah nilai akhir mahasiswa. Jadi kalau dapat 60 semua ya itu pasti lulus walaupun C ya. Itu ada aturan main semacam itu ya. Tapi kadang-kadang tugasnya dapat 80, UTS-nya 60, UAS-nya dapat 80, ada yang begitu ya. Proporsinya tadi kalikan 2, 3 dan 5 dibagi 10. Oke. Nah, itu tip yang harus dilakukan. Nah, yang terakhir ini biasanya kendalanya itu kalau ujian penulisan skripsi untuk S1, tesis S2, disertasi S3 ya. Ini ada tip juga tersendiri ya. Tipnya paling tidak begini. Ketika sudah masuk kuliah ya, setidaknya mahasiswa sudah punya gambaran. Kira-kira nanti saya itu meneliti tentang apa ya? Fokusnya apa ya? Nah, pada saat itu juga mahasiswa sudah mulai ke lapang, melihat fokus atau lokasi yang mau dipakai penelitian untuk skripsi, tesis maupun disertasi. Datang dulu. Setelah mempelajari, mengidentifikasi permasalahan di tempat itu, lalu
dipelajari untuk memilih judul. Jadi kembali lagi cari permasalahan di lapang, fakta real, lalu membuat judul. Nah, kalau sudah punya judul, nah ini langkah selanjutnya gimana? Dari judul itu selalu ditanyakan ketika ikut mata kuliah, dosennya siapapun, ya, mata kuliahnya apapun, tanyakan mata kuliah itu kaitannya dengan rencana penelitian kita. Ini terkait dengan teori bab 2 nanti. Ya, itu harus dilakukan. Sehingga siapapun nanti di antara dosen-dosen menjadi penguji atau pembimbing, paling tidak kita sudah mengambil teori di kuliahnya itu untuk bab 2-nya. Pasti disetujui, tidak akan disulit-sulitkan nanti kalau dia jadi pembimbing atau jadi penguji. Karena materi-materi perkuliahannya sudah diambil untuk bahan bab 2 skripsi, tesis maupun disertasinya. Tip berikutnya terkait dengan penulisan tugas akhir, ya, biasakan datang ke perpustakaan. Karena daring mungkin ada batasan-batasan waktu ke perpustakaan. Biasakan browsing-browsing internet. Apa yang di-browsing, apa yang dikaji di perpustakaan, itu terkait dengan teori-teori dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan rencana judul penelitiannya itu. Cari itu, browsing boleh atau datang ke perpustakaan boleh, lalu bawa kertas, guntingan kertas kecil gitu ya, itu untuk nyatat. Oh, hari ini saya browsing internet tentang teori ini, pendapat teoritisnya ini, bukunya ini, kutipannya ini. Oh, hari ini saya mendapatkan penelitian terdahulu yang mirip dengan punya saya. Yang meneliti ini, diteliti tahun ini, lembaganya ini, kutipannya ini. Datang ke perpustakaan juga gitu, kalau membaca buku tulis di kertas itu. Itu mulai sekarang awal kuliah. Nah itu nanti kalau pada akhir mau menulis skripsi, tesis maupun disertasi, kita sudah punya tumpuan ya, teori-teori dari hasil kutipan tadi yang nanti untuk bab 2. Jadi tidak mendadak ketika sudah mau menulis skripsi, disertasi, tesis baru ngumpul-ngumpul teori, tidak. Jadi itu sudah dikumpulkan sejak awal. Ini sangat membantu. Dengan demikian biasanya mahasiswa akan cepat menyelesaikan studinya. Kalau satu ya 4 tahun, bisa kurang dari 4 tahun selesai. S2 2,5 tahun atau mungkin 2 tahun selesai. S3 mungkin 3 tahun atau 3,5 tahun selesai. Tidak terlalu panjang masa studinya. Baik, barangkali itu tip dari saya. Sekali lagi atas nama pimpinan fakultas, saya mengucapkan selamat datang bergabung sebagai keluarga besar Sivitas Akademik FKIP. Mudah-mudahan pijakan pertama ke bumi kampus FKIP ini mendapat ridho Allah SWT, dan mudah-mudahan kalian semua bisa menyelesaikan perkuliahan sampai target terbaik gitu ya, waktu terbaik dan nilai yang terbaik tanpa menghadapi hambatan yang berarti. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf karena hari ini agendanya bareng ya, bareng dengan acara acara yudisium Kamis, Sabtu ini wisuda, dan saya harus hadir di wisuda itu. Oleh karenanya saya tidak bisa langsung memberi sambutan pada pertemuan dengan masa baru. Ini mudah-mudahan sudah mewakili, merepresentasikan bahwa dekannya sudah ketemu dengan masa baru. Nanti lebih lanjut kalau ingin tahu secara fisik, ya kalau sudah kuliah dimulai silakan main ke dekanat ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Baik, untuk acara yang berikutnya yakni penyampaian materi oleh Profesor David MSc PhD. Kepada Profesor David dipersilahkan. Permisi, Prof.
Untuk adik-adik sekali lagi, bagi yang belum presensi dipersilahkan presensi dulu nggih. Ya, baik Mas. Ya. Nggih, Prof. Ini yang share screen materi saya apa penjadian nggih? Ya, saya yang share screen, Mas. Saya yang share screen. Nggih, baik, Prof. Kita kayaknya ditakdirkan biar nanti kita bisa seperti terus hidup kayak gitu sih. Soalnya kan di Al-Isra ayat 37 tuh nggak boleh ya Pak mendekati dosa ya Pak. Kita kayaknya ditakdirkan buat jadi manusia-manusia suci kayak sih biar nanti Izin menyampaikan gitu, Prof. Untuk penyampaian materi ini sesuai dengan rundown acara itu kami diberi waktu untuk 1 jam gitu. Jadi untuk penyampaian materi itu 1 jam dan untuk diskusi nantinya 30 menit. Terima kasih, Prof. Ya, Mas Rizky, mohon maaf saya Nggih, Prof. masih Bapak, Prof. karena ini sampai jam berapa ini saya ini? Ini nanti untuk penyampaian materi ini 1 jam, Prof. Dan juga nanti ada tanya jawab 30 menit. Berarti 1,5 jam cuma materi saya ya? Nggih, Prof. Alhamdulillah, ya, baik. Saya kira juga saya tidak akan panjang lebar, justru